Temui pemimpin. Selamat saudaraku memenangkan posisi pemimpin aliansi seni bela diri ini. Seni bela diri, aku akan menghormatimu. Kering. Racun dalam anggur. Liang Fan Fan, Anda dan saya adalah teman dekat. Mengapa itu menyakiti saya? Chu Fei menunggu Anda mati. Liga Wulin dan triliunan aset akan menjadi milikku. Yakinlah, ini khusus saya. Dimodulasi untuk Anda. Minumlah saja, hancurkan meridian Anda. Kau jahat. Liang Fan Fan, kau orang jahat. Bagaimana dengan keluaranmu? Aku sudah mengirimkannya padamu. Tapi istrimu sangat cantik. Aku bahkan tidak mau membunuhnya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membawamu ke bawah untuk melihat mereka. Liga seni bela diri ini akhirnya itu milikku. Apa itu? Pengemis bau. Tidak heran aku bermain kartu hari ini, keberuntungan sangat buruk. Mengandalkan berani makan kaki ayam saya. Makan lagi. Siapa? Gulungan. Kenapa kau sendirian di sini? Siapa namamu? Bagaimana dengan keluargamu? Aku lupa. Aku tidak ingat siapa aku. Aku tidak ingat siapa aku. Aku seharusnya tidak punya keluarga. Ayah, dia tampaknya menderita amnesia. Dia menderita cedera internal, meridian rusak. Mungkin dia penyebab amnesia. Tidak apa-apa. Bahkan jika meridian Anda rusak, jangan menyerah. Tidak sebagus. Anda datang ke aula seni bela diri kami. Jadilah tukang. Setidaknya bisa menghidupi diri sendiri. Aku akan membawamu pulang. Saya menunggu untuk mengikuti pemimpin selama bertahun-tahun, menyaksikan dia bertarung sepanjang jalan, aliansi Wulin diambil oleh Liang Fan Fan. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Pemimpin Cumeng mundur. Wulin Li berkuasa penuh. Dia bertanggung jawab kebohongan ini. Bagaimana bisa ada yang percaya? Mereka semua memanjat naga dan melampirkan Phoenix. Tak tahu malu, pemimpin tidak akan meninggalkan Liga Wulin. Dia hilang, tidak biasa dengan Liang, tidak bisa memutuskan hubungan. Kita semua mencari pemimpin. Lebih dari 6 bulan, masih belum ada berita. Itu harus terus mencari. Benar kami belum mengunjungi Jiangnan. Segera pavilion Jiangnan Wuguan. Anda menjalankan perjalanan atas nama upacara. Ya, Su Longfei, Direktur Jenderal Jiangnan, sudah beralih ke Liang Fan Fan. Kau tiba di Gangnam, tidak bisa tidak berurusan dengan mereka. Semuanya hati-hati. bawahan mengerti. Di mana kau? Chu Fei, kau tinggal di sini. Setelah itu, Anda hanya mengambil ini sebagai rumah sendiri. Biasanya Anda akan membantu tukang lainnya. Lakukan saja, Tuan Xie Su. Hei Chu Fei, berikan aku sesuatu.
Cufei ini bagaimana bisa ada energi yang tak ada habisnya? Maaf, aku tidak melihatmu. Tidak apa-apa, Cufei. Aku mendengar Anda sendirian. Aku melakukan semua pekerjaan. Kau butuh waktu lama. Tidak apa-apa. Lihat kau berkeringat busuk. Bagus sekali. Hei, oke. Terima kasih, Kakak. Anak ini baru beberapa hari, begitu akrab dengan saudara perempuan saya. Kakak mengejar suster selama bertahun-tahun, tidak ada hasil. Anak ini terlalu bodoh. Oke, semua kembali dan berlatih. Coba keterampilan Anda cepat atau lambat. Bagaimana saya bisa bekerja? Cufei, Kau berani belajar dari guru? Saudara-saudara, aku tidak mencuri guru. Apakah kamu tahu, mencuri guru adalah hal yang tabu dalam seni bela diri? Aku tidak tahu, aku juga tidak tahu bagaimana dengan dirimu sendiri ini akan terjadi. Berani petali. Anda adalah kurator, sampah yang diambil. Jangan lupa identitas Anda. Oke. Cufei, kau ingin berlatih seni bela diri? Aku mengajarimu. Atau sekarang, aku akan menunjukkan beberapa trik. Tidak bisa, Tuan. Tidak perlu belajar. Kita semua sama-sama. Aku benar-benar tidak ingin belajar. ini disebut irigasi telinga ganda. Apakah Cufei belajar? Orang ini sudah bodoh. Tuan, kau hancurkan dia. Siapa yang menyikat toilet? Dan trik selanjutnya, tinju fancy. Aku baik-baik saja. Pukulan ini ada kilidau. Rata-rata orang pasti mengalami cedera internal. Bagaimana dia bisa aman dan sehat? Kakak laki-laki, kau benar-benar berbelas kasih. Terima kasih atas belas kasihan Anda. Aku harus menyapu lantai. Aku akan pergi. Belum belajar, apakah Anda membiarkan Anda pergi? Tinju kakak laki-laki dikenal karena kecepatan yang cepat. Dia hanya mengandalkan itu. Memukul Jiangnan Wuxing, tempat ke-25. Bagaimana bisa Cufei? Mudah diblokir. Apa yang berisik? Master. Tuan Gurma. Ye Hui, sebagai master seni bela diri, bagaimana kita bisa memimpin dalam bullying? Bagaimana dengan tukang? Saya tidak ada. Tidak ada. Aku tidak sengaja jatuh. Oke, tidak berlatih dengan baik, Buta. Beri aku langkah jongkok, 4 jam. Guru saya. 1 jam lagi. Ya, 1 potong cepat. Cufei, berani-berani menggertakmu. Katakan saja padaku. Baik. Aku kehilangan ingatanku dalam setengah tahun ini. Saya tidak tahu di mana. Berjuang dengan anjing sepanjang hari. Tidur di tempat sampah. Dihina. Terima kasih kepada pemilik Su Pavilion. Penerimaan dengan Mrs. Su masih sangat baik padaku. Ini harus melaporkan setiap hari. Limbah di Museum Sujiabu, aku akan mati. Shulang, apa yang kau lakukan? Seni bela diri Jiangnan. Pemimpin Liga Wulin akan datang untuk menonton upacara. Museum Sujiawu Anda, milik ujung Jiangnan, adalah sampah di antara sampah. Anda akan dihapus hari ini. Jangan sampai kehilangan wajah kami dari Jiangnan Wuxing. Adapun ini, diambil alih oleh keluarga Shu saya. Sulang, tidak di sini, di mana kau menyebar bergegas. Wanita bersulang tanpa makan baik-baik saja. Kakak perempuan, apa orang ini? Dia, kepala kantor pusat Jiangnan, putra kurator Xu Longfei. Shulang mengandalkan ayahnya adalah yang pertama di Jiangnan. Tidak ada yang terlihat. Arogansi. Kau adalah tugas, jangan pergi dengan cepat. Apa yang harus saya katakan orang-orang di aula seni bela diri kita waktu seperti ini? Bagaimana bisa hanya peduli pada diriku sendiri? Oke, kurang berbicara omong kosong. Beri kalian kesempatan. Mari kita ambil alih dari keluarga Shu. Kalau tidak, Sulang, Museum Sujiawu Shu kami, juga Janger 8 Class, aula seni bela diri yang direkam oleh Liga Wulin, Anda mengatakan bahwa Anda akan dihapus.
Apa yang terjadi setelah mendaftar? Ayahku adalah Liga Wulin saat ini, pemimpin aliansi, pria merah di depannya. Kalian kecil, apa itu Museum Sujiao? Kau kentut, dia luar biasa hanya. Pemimpin, keluarga Shu Anda, itu anjing. Kau tidak akan keluar lagi. Aku tidak sopan. Hah, aku hanya tidak pergi. Aku bilang padamu, tanah ini, kakek, aku akan memutuskan hari ini. Pertama bawa plakat rumahnya, dia menghancurkan saya. Kau berani? Dia akrab dengan latihan. Sulang kau di luar, sangat buruk. Kau tidak takut ayahmu tahu. Aku menggantikan Gangnam. Seni bela diri membersihkan sampah. Ayah saya membual bahwa saya sudah terlambat. Itu saja. Selama kalian bisa berada di tangannya, 10 trik, aku akan memberimu rahmat berkemas sehari. 5 trik susah kau melihat limbah ini. Kakak laki-laki, orang ini bukan generasi yang santai. Omong kosong, kau tahu, aku tidak tahu. Tulang putih cakar, seni bela diri Jiangnan, peringkat ke-15. Tidak ada nama. Saya mendengar bahwa gerakan orang ini jahat, hati yang kejam, orang yang cocok dengannya, tidak mati atau terluka. Sulang, jangan terlalu banyak. Hei, kenapa kamu tidak yakin mengatakan bahwa kalian adalah sampah? Kalian tidak percaya? Siapa yang takut? Pukul saja. Perlahan pada senioritas, saya adalah kakak perempuan, seseorang menantang, tentu saja aku dulu. Tidak bisa mendapatkan grup, hal-hal di atas meja, dan seorang wanita untuk kalian. Oke, saya menjual wajah kakak saya. Itu saja. Selama kau meminumnya, aku akan mengampuni kehidupan mereka. Nanti, tunggu sampai ini menjadi rumah lain dari keluarga Shu saya. Aku bisa meninggalkan mereka, lakukan tugas lain-lain. Sulang, kau terlalu menggertak. Aku akan menggertakmu. Ada apa baik minum atau Anda hanya memukul? Bukankah itu yang ke-15 dari Jiangnan? Aku akan membunuhmu. Oh. Lu kakak laki-laki. Menarik untuk melanjutkan aku bertarung denganmu. Kau bahkan tidak bisa. Jangan sampai mati. Jangan repot-repot dengan sampah. Ayo pergi bersama. Sampah adalah sampah. Bertobatmu. Tangan saya kotor. Hei, aku melihatnya Museum Sujiao Wushu ini setelah hari ini tidak ada lagi. Sulang. Museum Sujiao dan aku. Tidak. Siapa kamu? Layanan lain-lain di Museum Sujiao. Buffet. Kau seorang tukang masih ingin menjadi kuat, cari mati Lin Li. Kau seorang tukang, kenapa kamu kuat? Jika bukan karena seni bela diri, aku sudah mati di tempat sampah. Sulit untuk seni bela diri. Bagaimana saya bisa mengabaikannya, saudaraku? Kau tidak terluka, takut kerusakan meridian. Ini akan jatuh. Aku bahkan tidak bisa. Apalagi yang harus saya lakukan? Selama aku tidak mati, jangan ada yang mau menggertak orang-orang di aula seni bela diri kita. Gadis, kau masih punya tulang. Lin Li mengiriminya cara yang baik untuk mati. Baik, maka aku akan berbelas kasih. Aku akan memberimu kesenangan. Berhenti. Sulang, orang tua dan Ling Zun masih sedikit persahabatan. Hentikan hari ini. Orang tua tidak lagi peduli dengan Anda. Barang lama. Kurang hubungan denganku. Hei, murid Anda. Mereka dipukuli sampai mati. Kau baru saja keluar. Aku melihatmu. Itu juga sampah tua. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak mencari sombong. Orang tua mengatakan yang sebenarnya, kakek, aku harus ambil alih Museum Sujiao Wushu ini. Maka Anda harus memiliki kemampuan ini. Penyakit lama Anda kambuh baru-baru ini tidak cocok dengan orang lain. Jika hujan, tinggal di dunia selama bertahun-tahun, rendah hati. Tapi mereka pikir itu lemah dan tidak kompeten. Bahkan kalian ikuti Qi. Hari ini, orang tua harus memperbaiki nama Museum Sujiao. Masih rendah, hindari dunia, aku melihatmu. Itu abadi. Lin Li menyia-nyiakan dia. Baik, sudah lama ingin belajar tinju Master Suguan. Silakan. Kalau begitu, saya akan mencoba jurus Ayo Serang. Lin Lai cuma peringkat 15 di Jiangnan. Tapi guru kita peringkat 8. Pemuda lebih kuat. Guru juga punya luka lama.
Kenapa sok pujian lawan, merendahkan diri sendiri? Tua-tua ini ternyata jago bertarung. Ada APA? Tidak apa. Guru masih gagah seperti dulu. 10 jurus saja, mengalahkan Lin Lai pun bisa. Tidak, Napas Master Kako. Mungkin lukanya kambuh. Lin Lai terus menyerang. Ini berbahaya. Master, berhentilah. Ayah. Master. Kekuatan aura ini pasti tingkat Grandmaster, bukan mungkin keluarga Su. Mungkinkah si pelayan itu? Ayah, kau baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Enei, luka dalam di tubuhku, seperti sembuh. Sudah. Aku sudah tak mau main lagi. Lin Lai, hangkuakan dojo ini. Saya Pa Berenice. Lin Lai. Aku yang hadapi 10 jurus. Nona Su, aku takkan mengalah. Tak perlu kau kasihan. Pak, masih mau. Zitua ini sudah babak belur, masih mau lawan? Kenapa tidak? Mau hapus keluarga Su, harap langkahi dulu. Mayaku. Dan aku. Selama aku masih hidup, kalian takkan bisa menghapus dojo Su. Aku juga. Kalau begitu, kalian baru sadar saat di ujung maut? Sisyong. Hai, lihatlah mereka, anggota dojosu ini, berbaring di lantai, seperti mayat. Aktingnya bagus ya? Bawa Yuruo pergi. Master. Ayah. Dengarkan ayah. Lin Lai, dasar sampah. Tua-tua begini saja, tak bisa dikalahkan? Bunuh dia sekarang. Jangan biarkan Su Yuruo lolos. Sherfu. Siapa yang berani? Jangan bergerak. Cepat bawa Yuruo pergi. Ayah. Selama ada harapan, jangan menyerah. Cepat pergi. Ayo. Si tua bangka. Ngapain susah-susah begitu? Kalau tadi kau minum ini, tidak akan begini akhirnya. Sekarang mau tak mau harus minum. Jangan keterlaluan. Ayah. Shaifu. Pelan-pelan. Jangan sakiti pacarku. Aku yang temani dia main. Aduh. Lepaskan aku. Bagus sekali kakinya. Wah, kaki ini memang bagus. Lepaskan. Baik, ku lepaskan. Kulitmu halus sekali, jangan sampai terluka. Lepaskan. Wah, baru kusadari, pinggangmu lumayan indah. Lepaskan. Sulang kau bejenggan. Lepaskan aku. Daripada nanti, mending hari ini ku cicipi kau. Tolong. Enyala. Lepaskan putriku. Shiji, lepaskan Shiji. Istrimu sangat cantik. Aku jadi tak tega membunuhnya. Lepaskan. Kau brengsek. Lepaskan aku, Duling. Tolong. Lepaskan aku. Aku, Tuan Muda, hari ini akan mengajarmu cara berhubungan intim. Sulang, Bereninya kau. Lepaskan aku. Duling, lepaskan aku. Seluruh keluargamu sudah kukirim ke alam baka. Tolong. Lepaskan.
Su Leng, lepaskan aku. Tuan Muda. Lin Lai, serang dia. Diam saja ngapain, Lin? Kau berani melumpuhkan Lin Lai? Chu Fei ternyata ahli bela diri. Dengan kemampuannya, bisa masuk 10 besar Jiangnan. Kenapa sembunyikan kemampuan? Ku menjadi pilihan? Lin Lai, dasar sampah. Kau kalah dengan pelayan biasa? Bocah lancang, memukul anjing harus lihat tuannya. Lin Lai anjing kelu agak su. Pukul dia pukul aku. Gerakan Chu Fei sangat cepat. Chu Fei, kau melukai putra Su Longfei, kau tamat. Pulang bilang ke Su Longfei, masalah anaknya sudah kubasmi. Ke depan tak perlu lagi mencari masalah. Pergi sekarang. Chu Fei memang jago. Dia sembunyikan skill sejatinya. Hormat pada ketua aliansi Chu. Master Su, apa yang Bapak lakukan ini? Aku bukan ketua aliansi. Pasti ada kesalahan. Tadi aku tak sadar. Kenapa bisa begitu? Mereka langsung kalah. 3 tahun lalu, saat aliansi seni bela diri berdiri, Hezlet Jiangnan pernah belajar dari ketua Chu. Saat itu aku melihat dari kejauhan teknik yang kau pakai tadi. 90% mirip dengan miliknya. Master Su, aku benar bukan ketua aliansi. Mungkin cuma agak kuat fisik. Kalau aku ketua aliansi, tak mungkin hidup gelandangan. Dari penampilan hari ini, mungkin Chu Fei adalah murid terakhirnya. Apakah benar dia ketua? Sulit memastikannya. Mungkin aku salah lihat. Oh ya. Buku rahasia ini bisa membantu regenerasi meridianmu. Mungkin bisa pulihkan ingatan. Latihlah dengan serius. Tidak, buku ini terlalu berharga. Tak pantas kuterima. Kau selamatkan aku dan ayah adalah budi besar. Kau juga selamatkan dojo keluarga Su. Ini ketulusan hati ayahku. Terimalah. Terima kasih Master Su. Buku ini benar-benar istimewa. Master mempercayakan harta ini pada aku harus membalas kebaikannya nanti. Lebih baik mulai latihan. Meridian Malay Pula. Luar biasa. Selamat saudara, kau jadi ketua aliansi, menguasai dunia persilatan. Biar ku persembahkan tos. Kilasan ingatan ini. Apakah ini memoriku yang hilang? Liang Bufan. Chu Fei, bukannya kau sudah mati? Aku datang untukmu, menggempel nyawama. Serahkan nyawa. Untung hanya mimpi. Lapor Ketua Aliansi, Kepala Pavilion Jiangnan, Putra Su Longfei Depukili. Hal kecil begini perlu dilapor, Ketua Aliansi ini. Orang yang lukai sulang, jurus dan wajahnya, mirip Ketua Chu. Apa? Entah dia atau bukan, aku akan bunuh dia lagi. Dasar tak berguna, suruh rebut Sujia Wuguan. Malah pulang babak belur. Ayah, aku. Dasar anak gagal.
Kerja tak becus, bikin rugi. Sujia Wigan, dari dulu kelas 3, harusnya sudah dihapus. Tapi Suyuryo, media kultivasi langka. Jika dipersembahkan ke liang, keluarga kita bisa naik derajat, bahkan mungkin bisa kuasai komunitas Jiangnan. Ayah, jangan biarkan Sujia Wuguan. Cepat sebelum kompetisi, habisi keluarga Su. Jangan sampai Su family kehilangan peluang Emma. Hari ini, harus rebut Su Yuro. Kau istirahat di sini. Aku ke Sujia Wuguan. Kepala Su, mau kemana? Salam, Komandan. Akan ke Sujia Wuguan. Bawa media kultivasi. Untuk Ketua Liang. Sujia Wuguan selama ini berbuat kejahatan. Biarkan Murid Rondon, Luke Putraku, dan sembunyikan media. Kepala Su, media ini. Ketua sedang dalam fase kritis kultivasi, butuh darah media untuk tingkatkan jurus. Meski Su Yuruo perempuan, tapi punya tubuh Surya 9. Media kultivasi terbaik. Liang SI anjing ini berani pakai teknik, terlarang untuk naik level. Tapi aku sedang diam-diam cari jejak ketua aliansi. Jangan sampai Liang tahu. Hanya bisa kasihan pada Sujia Wuguan. Komandan, aku langsung ke Sujia. Bunu semua. Silakan beristirahat. Tunggu. Kepala Su, sebentar lagi kompetisi Jiangnan. Prioritas utama adalah persiapkan kompetisi. Tapi mereka lukai anakku parah. Tak bisa diam saja. Kepala Su, di kompetisi nanti, cari alasan untuk tantang murid Sujia. Lumpuhkan mereka mudah. Jika kau serang sekarang, bisa jadi dijadikan masalah. Ini pengaruhi posisi sebagai kepala Jiangnan. Memang begitu tapi... Tenang Kepala Su, aku dukung penuh. Kompetisi sudah dekat, tahan dulu amarahmu. Baik, aku persiapkan sungguh. Kompetisi Jiangnan. Semua pendekar dan Wuguan ikut kompetisi besar. Jika di kompetisi bisa, temukan Ketua Chu. Chu Fei. Para senior, ada yang ingin kalian ajarkan? Hai. Kami ingin kamu yang melatih kami. Kakak senior, jangan bercanda, aku bukan murid resmi. Mau apa aku mengajari senior? Sekolah kami fleksibel. Kukatakan kau bisa ya bisa. Jangan sembunyikan kemampuan. Sekolah kita peringkat terakhir. Kompetisi Jiangnan sebentar lagi. Kitalahkan andalan untuk menang. Ayo adik-adik, tunjukin ku Chu Fei. Kalau begitu, aku coba kasih masukan. Aku sendiri, paham teknikku sendiri. Mau ngajari apa? Bagaimana Chu Fei? Sudahlah kakak senior. Pinggang harus lurus. Kuda-kuda harus kokoh. Posisi kaki stabil. Dasar-dasar harus kuat. Guru. Hormat pada guru. Guru kepala sekolah. Yumamkin pada semua. Kompetisi besar Jiangnan tahun ini. Kita akan ikut serta. Hebat. Akhirnya kita bisa ikut turnamen Jiangnan. Luar biasa. Baik. Suhu, apa ini turnamen Jiangnan? Setiap 3 tahun, semua perguruan Jiangnan wajib mengikuti kompetisi peringkat. Beberapa tahun lalu, prestasi kami buruk. Jadi tak masuk peringkat. Dengan Chu Fei hari ini, peluang kita besar. Mungkin masuk 10 besar. Benar? Chu Fei tak boleh ikut. Kenapa aku tak boleh pergi? Saluran energimu belum pulih. Baru selesai bertarung. Istirahatlah dulu. Semuanya. Sekarang Chu Fei hanya pekerja di perguruan. Tinggal jaga tempat. Yang lain bersiap untuk turnamen Jiangnan. Siap. Katanya aliansi Wulin mengirim pengawas. Orang di samping Su Longfei. Pemimpin King Huai. Peringkat 3 teratas bisa masuk aliansi. Ya di sekte elite. Lao Chen. Kali ini aku takkan memberi ampun. Lupakanlah. Yang masuk aliansi, pasti aku. Keluarga Su sampah. Tak berani datang.
Sebelum babak pertama, tak juga masuk, bisa kita coret dari daftar. Ingin media kultivasi, mudah didapat. Sampah tetap sampah. Awasi pintu masuk. Jika keluarga sudah tunda sampai babak pertama selesai. Baik, ayah. Apa maksudmu? Ikut turnamen Jiangnan. Dilarang masuk. Berdasar apa? Undangan batal. Tak boleh masuk. Undangan dari Master Su langsung diberikan. Kenapa dibedakan? Aku bilang batal ya batal. Mau apa? Turnamen ini diatur oleh Kelo Agak Su. Aku takkan izinkan. Kalian masuk. Bisa apa kalian? Sulang kau menggekap. Memalukan ayahmu. Iya, ayahku sendiri yang menyuruhku. Asal bisa menyingkirkan keluarga Su, persembahkan media kultivasi. Kelo Agak Su akan yaya. Malu sedikit tak masalah. Apa katamu? Tua bangka. Terus terang saja. Su Yuruo adalah media kultivasi. Suhu, apa itu media? Orang dengan fisik spesial dipakai untuk kultivasi. Berani-beraninya menarget Yuruo. Untuk menjilat ketua. Mau jadikan senior sebagai persembahan, tak tahu malu. Hai. Dengar itu, sudah mulai bertarung. Babak pertama selesai. Yang belum masuk dianggap mengundurkan diri. Pasti dicabut nama. Sulang, kau sengaja menyulitkan kami. Mau kami dicabut nama, ya? Memang begitu rencanaku. Bisa apa kau padaku? Kau. Tapi, jika benar mau masuk, aku bisa kasih solusi. Eo. Lewati celana dalamku. Berani suruh kami. Sulang, kami datang jujur. Ikut turnamen. Mengapa kami harus merunduk? Pilih merunduk. Atau tunggu di kabat nama. Su Yuruo akan kubawa. Serang mereka. Jangan sentuh aku. Wah, mau apa? Mau berkelahi? Turnamen perguruan punya aturan. Dilarang berkelahi di luar. Atau langsung dicabut nama. Yuruo, jangan gegabah. Kalau sekarang berkelahi, kita benar-benar tak punya harapan. Hai tua bangka. Setidaknya kau tahu aturan. Tapi, kalian sampah ini naik ring. Cuma buang-buang waktu. Mending pulang saja. Harus bertanding dulu. Lumayan berani. Tapi sekarang bahkan gerbang saja tak bisa masuk. Bisa apa kau? Sulang, kau keterlaluan. Kami ikut turnamen dengan jujur. Mengapa halangi kami? Kami mau masuk sekarang. Di luar arena turnamen, dilarang berkelahi. Aku bilang kalian jangan berkelahi. Tapi kami boleh. Selama aku masih hidup, hari ini pasti masuk arena. Baiklah, serang. Berhenti. Hari ini turnamen perguruan Jiangnan. Berani ribut di sini? Komandan. Tepat sekali kedatanganmu. Orang dari perguruan Su ini membuat masalah sesuai aturan. Langsung dicabut nama. Kalian yang menghalangi, tak izinkan kami ikut turnamen. Malah robek undangan kami, lukai muridku. Diam kau. Karena datang untuk turnamen. Mengapa halangkai? Komandan. Perguruan Su ini peringkat terendah di Jiangnan. Mereka hanya memalukan, cuma ganggu pandanganmu. Ngomong-ngomong, Su Yuruo ini adalah bahan ritual yang dicari Lian. Tinggalkan saja dia. Jadi, inilah yang lukai Sulang, perguruan Su. Kalian ini masih nunggu apa? Mau komandan sendiri yang bertindak? Karena mau ikut turnamen, bayar mereka masuk. Ini. Kau enggak aku tak ada? Tidak. Tak berani. Silakan masuk. Terima kasih komandan. Guru besar Su. Kudengar di perguruan Su, Ada Pasura, Ali Baladiri. Hari ini, dia akan ikut turnamen. Yakuma Pazuru. Di perguruan kami, pertarungan level ini bukan untuk orang sepertinya. Sayangnya, yang bisa mengalahkan Sulang, sebegitu buruk rupa, jarang ada. Sebenarnya ingin melihat, si pekerja kasar ini, apakah benar kecuacu? Sepertinya, harus menunggu kompetisi besar, selesai dulu.
Setelah sehari semalam. Meridianku hampir pula. Kekuatan pulih sekitar 80%. Kalau begini, harus ke lokasi kompetisi besar. Kalian datang ke dojo Su. Mau belajar silat? Kami datang untuk membunuhmu. Kompetisi Jiangcheng. Jangan mimpi ikut. Pergilah ke Ineraka. Mir kesiniwa, setingkat Grandmaster, walau kekuatanku pulih 80%. Tapi bertarung lama. Ini akan sulit. Paling tahu diri sedikit. Jangan melawan. Maksudku, kalau kalian semua mati di sini, aku akan kerepotan. Oh iya, halaman ini baru saja kurapikan. Bagaimana kalau pindah tempat? Sudah cukup bicara. Matilah. Katakan, kalian ini siapa? Tak perlu jawaban, aku tahu. Orang-orang Sulong Fei ya? Nanti aku pasti akan balas dendam padanya. Kalau Sulong Fei kirim pembunuh. Pasti Master Dojo dalam bahaya. Cepat ke sana. Kalau saat aku kembali, kalian masih ada di sini. Bukan cuma Tengan Keki Para. Pertandingan selanjutnya. Dojo Su vs Dojo Shen. Ingat peraturan. Pertarungan dojo. Berakhir saat satu pihak kehabisan peta. Dojo Su sampah. Berani ikut kompetisi? Tak tahu diri. Lihat Master Su, aku jadi tenang. Hari ini kita takkan tersingkir. 10 tahun berlalu, masuk peringkat saja tak bisa. Dasar tak berguna. Anjingku saja bisa mengalahkan mereka. Bagaimana Master Li? Masih tidak terima? Ayo adu dengan anjingku. Quechua Su. Keluarga Su sudah sampai. Turnamen bisa dilanjutkan? Ya, benar. Keluarga Su datang terlambat. Berdasar aturan turnamen. Poin pertandingan dikurangi. Pour un Cateranda. Apa? Quechua Su. Keterlambatan ini bukan disengaja. Ani tidak adil. Bukan? Benar, putramu Sulang jelas-jelas. Sengaja membuat masalah, halangi kami masuk. Terlambat itu fakta. Jangan cari-cari alasan. Tanda tangani ini. Baru boleh bertarung. Turnamen ini biasanya hanya latihan. Kenapa tahun ini pak kontrak nyawa? Tahun ini kita tentukan. Pemenang dan nyawa. Ini aturan tahun ini. Tidak mau tanda tangan? Pergi sana. Ayah, Mirka Sengaja mengena. 2 junior kami sudah terluka. Kami di posisi lemah. Belum mulai sudah. Ada yang luka-luka. Keluarga Su. Pasti mati hari ini. Su, kau sudah yakin kontrak nyawa ini? Kalau tidak ditandatangani, masih bisa bertahan. Tapi kalau tanda tangan, kau tidak akan selamat. Quechua Su. Kontrak sudah ditandatangani. Sekarang bisa mulai? Buru-buru ingin mati? Akan kupenuhi. Guru Shen. Muridku, peringkat 28 Jiangnan. Yang takut mati. Minggirlah sekarang. Siapa yang takut? Muridmu ini, Kungfu Golden Bell Naya, lumayan hebat. Meski peringkatnya hanya 28, tapi di Jiangnan, tak ada yang bisa tembus Golden Bell-nya.
Keluarga Su masih ada siapa? Kau kirim murid sakti. Seperti ini, apa ingin keluarga Su? Dihapuskan? Kita sesama pendekar. Mengapa begini? Aku juga tak mau. Tapi keluarga Su, pengecut semua. Keluarga Su hanya berani, tapi kemampuan payah. Hari ini pasti kalah. Guru Su, lebih baik kamu menyerah. Kalau terus bertarung, murid-muridmu bisa tewas di atas ring. Guru Chen, sejak aku datang, mana mungkin mundur? Bagus. Siapa bilang dojo Su tak punya orang? Aku yang maju. Nasihat baik tak didengar. Orang nekat mau mati. Shiji, aku duluan. Guru Su, lihatlah murid-muridmu. Seperti tikus selokan. Apa bedanya? Kau bilang begitu? ITU malah memuji mereka. Tikus masih bisa menggigit. Mereka sampah. Sudah. Aku umumkan. Pertandingan ini sudah jelas. Keluarga Shen menang. Keluarga Su Jiangnan, dulu dojo besar. Kini merosot begini. Sangat disayangkan. Lomba belum selesai. Guru Su, jangan terburu-buru, buat kesimpulan. Su Yuruo dari dojo Su di sini. Mari bertarung. Ayah, bagaimana kalau aku yang hadapi dia? Diam. Yuruo, dasar sampah. Kalau seperti kamu, punya nyali bagus. Begini, ikut aku ke aliansi Wulin. Jadi wadah ketua aliansi, maka keluarga Su, sementara tak dicoret. APA. Su Longfei, kau mengejar karirmu. Pakai putriku untukmu. Mimpi di siang bolong. Meski harus mati, aku jaga keluarga Su. Lindungi putriku. Kau baik-baik, ayah. Sudah setengah mati. Masih ngotot di sini. Su Yuruo, aku sarankanmu, ikuti rencana Guru Su. Selamatkan dojo. Tikus ini. Masih punya sarang. Jangan tak tahu diri. Guru Su, kondisimu begini. Pikir matang naik ring. Su Longfei, jangan manfaatkan aku. Untuk suksesmu, lebih baik mati. Ini bukan pilihanmu. Karena keluarga Su tak lawan. Pertandingan ini, kumumkan. Tunggu. Orang ini mirip sekali dengan pemimpin aliansi. Bahkan namanya juga sama persis. Kamu datang? Kakak senior, istirahatlah dulu. Sisanya serahkan pada... Datang lagi sampah. Jangan buang waktu. Tunggu. Dia hanya pelayan di keluarga Su. Tidak berhak ikut turnamen. Pelayan? Dojo keluarga Sumalah mengirim pelayan. Siapa? Usir dia. Tunggu. Sekarang aku akan menerimanya sebagai murid. Murid memberi salam pada guru. Upacara teh ditunda dulu. Akan kubayar nanti. Berdiri. Chu Fei. Sekarang murid resmiku. Sekarang. Dia berhak naik. Kerasa kamu. Sudah pikun. Menerima pelayan jadi murid? Mungkin Chu Fei ini punya kelebihan khusus. Ayah, dialah Chu Fei yang melukai yang gan dimaafkan. Peserta turnamen hari ini, jagoan terbaik di Jiangnan. Peringkat aliansi persilatan. Dia pasti mati. Baiklah. Karena dia murid dojo Su, izinkan naik ring. Murid dojo Su. Chu Fei. Ini hanya satu pukulan. Hancurkan Golden Bell. Ilmunya mirip dengan pemimpin aliansi. Dia ini punya ilmu rahasia. Bukan pelayan biasa. Apa latar belakangnya? Sudah kuduga, Master Su tak mungkin sembarang terima murid. Kau. Kakak, kita menang. Dojo keluarga Chen, ada yang berani tantang? Dia memang kuat, tapi berani lawan. Dojo Chen, Master Chen, takkan membiarkannya.
Master Chen Mala. Turun langsung. Master Chen Di Jiangnan, peringkat 700. Hari ini dia mati. Kudenga. Master Chen baru saja meningkatkan ilmu, kekuatan aslinya jauh lebih tinggi. Yang utama, dia pendendam. Pasti membunuhnya. Dasar. Berani lukai murid dojoku? Kau cari mati. Turnamen Dojo Jiangnan. Untuk saling belajar, harusnya ada batas. TAPI kau. Serang mematikan. Lukai seniorku. Lajapila, tadi sudah ku berhentikan. Kalau tidak, dia jadi cacat. Mulut besar. Kelemahan keluarga Su, bukan salah orang. Dan kau akan membayar perbuatanmu. Dengan ilmu Master Chen, dalam 3 jurus. Bisa bunuh Chu Fai. Apa yang kau lakukan pada dojoku, ku balas padamu. Ada apa ini? Ayah. Master Chen ini, Yuara 7 Yangnan. Ini, cuma 1 jurus dia langsung kalah. Cuma 1 serangan, langsung kalahkan Master Chen. Orang ini, sebenarnya siapa sih? Anak ini harus disingkirkan. Akan jadi masalah besar nanti. Tenang saja. Semua orang keluarga Su. Hari ini mereka semua pasti mati. Ayah. Chu Fei menang lagi. Cuma modal 1 jurus, langsung kalahkan Master Chen. Dia ini, jangan-jangan sudah melebihi 7 besar Jiangnan? Dia ini? Ternyata sehebat ini? Kompetisi besar Jiangnan, asal bisa naik ke arena ini. Tidak lihat status, tidak lihat jabatan, hanya lihat ilmu bela diri. Master Li, Anda kan senior. Masih harus saya yang muda ini mengingatkan soal aturan. Hari ini, akan kau jadi benar-benar, apa itu hormat pada yang lebih tua? Apa itu tata krama senioritas? Sekalian kuajari, apa artinya jangan sombong saat sukses. Master Li peringkat 6 Jiangnan, Master Chen peringkat 7. Kalau mereka berdua bersatu, seluruh Jiangnan takkan sanggup. Sulit ditaklukkan. Chu Fei sudah duel 2 kali, sekarang 2 lawan 1, ini tidak adil. Ini keterlaluan. Diam, kau tak berhak mengaturku. Sebagai sena, menghukum si anak kurang ajar ini. Sudah seharusnya. Kalau merasa senior, tapi menindas yang muda, tidak malu kehilangan muka? Jangan salah paham. Saya cuma bertukar ilmu, bukan menghukum. Master Su, jangan banyak omong. Kade berani naik sini, gantikan muridmu dihukum. Aku bisa memelukmu. Mati secepatnya. Shifu, jangan bertengkar dengan mereka. Jiwa Master. Mari kita mulai. Ini jurus tuyun. Ilmu bela diri ini, hanya ketua Chu yang bisa gunakan. Cheng Feng. Aku temukan ketua Chu. Cepat beritahu Cheng Feng, suruh dia segera ke sini, ke lokasi kompetisi Jiangnan. Ketua Chu ada di sini. Siap. Orang ini bagaimana sih? Kekuatannya gila banget. Ayah. Kalau Kelu agak suminang, jangan dikira cuma dicoret. Bahkan tungku kultivasi, takkan bisa kita rebut. Jangan ngaco, aku tidak buta. Sekarang keluarga Su, cuma tinggal Chu Fei. Hari ini, keluarga Su akan menjadi hari kebinasaan mereka. Kalian berdua, masih ada petunjuk apa? Adik muda, ilmu bela dirimu hebat. Kami sudah salah ukur. Aku mengaku kalah. Aku juga menyerah. Ayah. Chu Fei menang lagi. Meridian Chu Fei belum pulih total. Dia paksakan energi dalam. Mungkin sudah ada luka internal. APA. Coach Chu Fei ya? Aku akan bertarung denganmu. Kalau kau menang, keluarga Su akan jadi nomor 1 Jiangnan. Ketua Su akan turun tangan sendiri. Dia itu juara di Jiangnan. Apalagi, dia juga di peringkat aliansi dunia persilatan, peringkat 10. Serangannya mematikan. Dia dan Sekjen Liang pernah bertarung. Bertahan 3 jurus darinya. Ilmu Sekjen Liang sangat misterius. Di seluruh dunia persilatan, bisa dibilang tingkat tertinggi, bisa bertahan 3 jurus. Kekuatan Master Su sungguh mengerikan. Ini menyangkut Luding. Dia nekat menghancurkan keluarga. Kompetisi sudah usai. Master Su, tindakanmu ini tak pantas untukmu. Sudahlah, kalahkan aku, baru keluarga Su menang. Jika tidak, hasil kompetisi akan dibatalkan. Dikorek.
Tak KPA. Aku ingin bertarung dengan Master Su, Jura Jiangnan. Master Su. Silakan. Su Longfei, memang juara Jiangnan. Sekarang lebih kuat. Setiap serangannya bertujuan membunuh. Kenapa dia ingin membunuh Chu Fei? Dia berencana, lewat kompetisi ini, menghapus nama kami. Menjadikanmu luding. Jika kami menang, rencananya gagal. Kini Chu Fei unggul, mengancam posisinya. Liang Bufan benar mengajarkan ilmu Ke Su Long Fei. Kekuatannya sekarang melebihi Sinua Yang Hatter. Chu Fei terlihat pasif, padahal sedang cari kesempatan balik. Berani dan cerdik. Jurusan ini terlalu kejam. Mengerti. Sekjen Liang entah kenapa tak mau membuka identitasnya. Aku harus diam saja. Maksudku, pertarungan hebat ini, andai Sekjen Liang bisa menyaksikan. Terima kasih. Hei. Chu Fei. Berani lukai ayahku, dia ketua Jiangnan. Si orang Quechua, Jura Jiangnan, malah menyelinap. Memalukan. Kau. Hadirin. Menurutku, kompetisi ini sudah cukup. Aku umumkan hasil kompetisi Jiangnan. Dimenangkan Kilyargasu. Su Long Fei. Sebagai ketua, kalah kemampuan. Tindakan memalukan, akan lapor ke Sekjen Liang. Laporkan sekarang. Hormat Sekjen. Mustahil. Dia tak mungkin hidup. Coba jurus ini, akan terbukti. Aku sepertinya mengenal orang ini. Mungkin aku bisa bertanya padanya tentang masa laluku. Apa kau masih ingat aku? Meridianku rusak, ingatanku hilang. Tapi melihatmu, terasa sangat familiar. Apakah kita dulu pernah memiliki ikatan tertentu? Kita berdua tentu punya hubungan, dan hubungan itu cukup dalam. Kalau begitu, bisakah kau ceritakan masa lalu? Chu Fei. Kau berani sekali. Berani langkang pada Ketua Liang. Ketua Liang. Chu Fei ini nekat, dia melukai ayahku. Dia juga mencoba monopoli Tungku Suci. Ternyata Ketua kehilangan ingatan. Sekarang aku tak bisa lawan. Liang Bufan, bantu dia diam-diam dulu. Tunggu Cheng Feng datang. Lapor pada Quechua. Su Long Fei sebagai kepala sekolah, melanggar aturan turnamen, menyerang diam-diam, perbuatan hina. Mohon keputusan Quechua. Masalah Su Long Fei akan kubahas nanti. Aku ingin mencoba teknik bela diri Chu Fei. Awalnya aku pengemis. Jadi pilihan di sekolah bela diri. Aku baru saja diangkat sebagai murid. Tak pantas aku melawan Ketua Liang. Aku selalu fleksibel. Ini hanya latihan, takkan sampai terluka. Bagaimana? Ketua Liang, jika kau benar-benar tak mau bertarung, tak masalah. Aku akan membantai keluarga Su. Darah murninya akan kusita. Daripada marah, lebih baik lawan aku. Berani atau tidak? Dasar anak ini bisa mengalahkan kami. Tapi menghadapi Ketua Liang, takkan tahan 3 jurus, dia pasti Chu Fei, jika kau sekarang memutus meridianmu, bersujud minta ampun, mungkin Ketua Liang akan ampuni keluarga Su. Chu Fei, putuskan sekarang. Kalau tidak, kau akan menyaksikan. Kau akan menyaksikan dia mati di depanmu. Ketua Liang, mengapa terus memaksaku? Jika tak mau bertarung, aku bunuh dia sekarang. Baik. Chu Fei bisa tahan 10 jurus dari Ketua Liang. Seberapa dalam kekuatan seninya? Tunggu. Ketua Liang sengaja memancing Chu Fei menyerang.
Dia sedang mengguji. Tapi mengapa dia melakukan ini? Bahaya, luka lama Chu Fei kambuh. Jika terus begini, meridian yang baru dibentuknya akan rusak lagi, bahkan nyawanya terancam. Ayah, apa ada cara selamatkan Chu Fei? Ada. Chu Fei, pada akhirnya kau tetap akan mati di tanganku. Dengan 60 tahun tenaga dalamku, akan kuberikan padamu, membantu merekonstruksi meridianmu. Guru. Apa? Dia sedang merekonstruksi meridian Chu Fei. Tidak boleh biarkan dia berhasil. Tidak, Aak. Meridiannya sudah pulih sepenuhnya. Guru. Kau telah menyerangkan semua ilmu padaku. Kebaikanmu yang luar biasa ini. Pasti akan kubalas. Kakak seperguruan. Rawat baik-baik guru kita. Chu Fei sudah pulih meridiannya. Jika dia tidak mati, nyawaku yang akan melayang. Hormat pada pemimpin aliansi. Akulah pemimpin aliansi, Liang Bufan. Kita ini sahabat karib. Mengapa kau mengkhianatiku? Kau bajingan ini yang menjerumuskanku. Hari ini bukan dia yang mati, atau aku yang binasa. Liang Bufan, pengkhianat. Hari ini aku akan membersihkan persatuan seni bela diri. Ilmu bela dirimu meningkat, tingkat Master Agung. Tidak. Bahkan melebihi Master Agung. Ketua Chu ingatannya pulih. Kurang ajar, ilmu Liang Bufan tiada tanding. Dihormati semua. Berani-beraninya kau menyebutnya pengkhianat. Ini fitnah belaka. Kurang ajar Chu Fei. Berani Dijionian di depan para pendekar. Manggina Ketua persatuan Terentrangan. Ini kejahatan terbesar. Hadirin sekalian, jangan biarkan dia lolos. Liang Bufan, kenapa tidak beri penjelasan pada hadirin bagaimana caramu dapat posisi ketua ini? Sudah jelas, semua tahu. Liang menjadi ketua karena keahlian dan reputasinya mendapat posisi ini. Chu Fei, kau kalah dalam duel, lalu menghina. Perbuatan memalukan. Tipu muslihat pengecut. Aku pengecut? Tapi Liang Bufan membuangku ke jurang. Kari jabatanku. Dia pikir siapa dirinya? Kingar, ketua sebelumnya, tirakat dan pensiun, mungkin dia. Ayah, ini, dia mantan ketua. Lalu kenapa dia jadi pekerja di sini? Hanya dengan omonganmu, bagaimana membuktikan kau mantan ketua? Masa kalian percaya omongannya? Bodoh. Omonganmu tak berarti. Kau menghina Liang dan berpura-pura mantan ketua. Dosa tak terampuni, kecuali kau bisa buktikan kau mantan ketua. Jika tak bisa, semua ucapannya hanyalah fitnah, harus dihukum berat, si tak tahu malu. Chu Fei, coba jelaskan, bagaimana kau bisa membuktikan diri? Sekarang belum bisa, tapi jika aku kembali ke persatuan, aku bisa buktikan identitasku. Kurasa, kau hanya ingin menyusupkan persatuan. Ketua Liang, sudah jelas kebenarannya. Dia hina kau dulu, dan pura-pura mantan ketua, ingin menyusup ke sini. Hukum mati dia di sini. Diam. Hormat pada ketua. Bangunlah. Hari ini, ilmu yang dipakai Chu Fei hanya dimiliki hanya ketua Chu yang bisa gunakan. Jia. Benar kata kita? Komandan King Huai saja hormat. Pasti tak mungkin salah. Ayo kita ikut menghormat. Nanti dimarahi. Bisa celaka. Hormat pada ketua. Ayah. Dia benar mantan ketua. Lalu kita... T'inquiète pas, Ketua sekarang. Tetap Liang Bufan. Ketua Li. Dia bisa merebut kembali jabatan. Shifu, lalu, haruskah kita ikut menghormat? Diala Ketua sejati. Tentu kita harus hormat. Kami hormat pada Ketua. Tidak perlu. King Huai, kau berani bersekongkol dengan orang luar, bermaksud merebut posisi ketua aliansi martial arts ini. Hari ini, aku pasti menghancurkan kalian berdua. Liang Bufan, sebenarnya kau yang mengkhianati ketua Chu Duluan.
Kini ketua sejati ada di sini. Saatnya aliansi martial arts. Member Zian Pengkhianat. Membersihkan pengkhianat, kurasa. Yang perlu dibersihkan adalah kalian berdua. Kau lindangi Kilyarga Sudan Suyuruo. Teknik Liang Bufan sangat hebat. Benar, dia yang terkuat di dunia persilatan. Tapi Chu Fei, dia bertarung dengan santai, bahkan mempermainkan Liang Bufan. Terlihat betapa hebatnya dia. Heitai. You rule. Kau tidak apa-apa? Serangan licik begini tak bisa lukai aku. TAPI. Terima kasih ya. Ayah. Chu Fei, kau ketua palsu. Berani-beraninya lukai ayahku. Dia menuai akibat perbuatannya sendiri. Lagi pula, Komandan King Huai sudah membuktikan identitas Chu Fei. Kalianlah yang tak bisa bedakan benar salah. Tak perlu buang waktu berdebat dengan mereka. Kau pergi ke samping dulu. Liang Bufan. Urusan kita belum selesai. Bukan kau yang mau bersihkan pengkhianat? Ayo. Kekuatannya tiba-tiba melonjak. Apa dia makan obat dewa? Kepala sekolah Chen, apa kau lihat sesuatu? Kurasa. Ketua Liang sengaja menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Dia ingin beri kesempatan pada Chu Fei, tapi bocah ini tak tahu terima kasih, sepertinya. Ketua Liang benar-benar akan serius sekarang. Benar? Liang Bufan. Kau gunakan cara sesat untuk naikin kekuatan. Kini kena efek balik. Sudah nasibmu. Andai aku dapat tungku lebih awal, tak mungkin aku kalah. Liang Bufan. Lepaskan Suyuruo atau aku buat kau mati tanpa kuburan. Kalau kau benar-benar punya kemampuan bunuh aku, mengapa biarkan aku hidup sampai sekarang? Semua karena kau terlalu lembut hati. You rule. Bunuh aku, atau lihat aku menghisap darahnya, perlahan-lahan. Bagaimanapun juga aku akan mati. Chu Fei, jangan pedulikan aku. Bunuh dia, habiskan dia. Ketua, saat ini jangan ragu-ragu. Hamba tahu Tuan tak tega. Biar hamba saja. Berhenti. Ketua, jangan ragu lagi. Aku punya cara. Baik. You rule. Aku pasti selamatkan kau. Percayalah padaku. Aku percaya. Bunuh dia sama dengan bunuh aku. Chu Fei, ayo hadapiku. URUO. Masih baik-baik saja, hanya sedikit lemah. Kami yang akan merawatnya. Chu Fei, heitai. Meningkatkan kemampuan dengan menjadikan manusia sebagai tungku. Ilmu sesat seperti ini sudah lama kularang. Kau masih nekat mempelajarinya? Jika kau tidak disingkirkan, lebih banyak lagi nyawa yang akan kau bunuh. Aku ini ketua aliansi Jiangnu. Kau bukan. Berdasar apa kau menggurui aku? Berdasar apa? Sepertinya seumur hidup kau tak akan menyesal. Maka kuantar kau ke alam bawah untuk introspeksi. Berusahalah di kehidupan depan untuk jadi orang baik. Tampaknya, situasi sudah jelas. Liang Bufan pasti tewas. Tak peduli apakah Liang Bufan merebut posisi sebelumnya, sekarang gelar ketua tak mungkin dipertahankan. Mohon ketua aliansi menghukum mati. Orang ini ditempa. Kalian para pengkhianat, cepat sekali berpaling. Tak perlu kau ingatkan. Liang Bufan pasti mati hari ini. Tunggu. Qui tu as? Cheng Feng. Qui tu as? Saya baru terima kabar dari King Huai. Langsung bergegas ke sini. Dia membantai keluarga Anda, merampas posisi ketua alians, dan menipu kita sekian lama. Membunuhnya di sini terlalu mudah baginya. Bawa dia ke aliansi Jianghu. Hadapkan ke seluruh klan terhormat. Umumkan kejahatannya. Lalu eksekusi secara terbuka. Baiklah. King Huai, bawa dia pergi. Sayap. Qui tu as? Saya sudah mengkari onda matimation. Melia onda selama. Sungguh lega. Ini berkat bantuan sekolah bela dari Kilyargasu. Jika tidak,
Mungkin saya sudah tewas di tumpukan sampah. Ini kelalaian saya, hingga Anda menderita. Mohon kembali ke aliansi Jianghu, dan jabat kembali sebagai ketua. Dengarkan baik-baik, mulai sekarang, keluarga Su resmi menjadi bagian dari klan terhormat aliansi. Simiwa Sikola dan klan di bawah aliansi harus tunduk pada mereka. Ini adalah perintah pertama sebagai ketua. Diamond Jerty. Shifu, kita jadi klan terhormat. Shifu, selama ini, terima kasih atas bantuannya. Jangan sungkan, Kechuchu. Kechuchu, status Anda mulia. Memanggilku Shifu, Sanggutak Pantas. Saya sudah resmi jadi murid. Maka Anda tetap Shifu saya. URUO, maukah kau ikut kembali ke aliansi Jianghu? Liang Buffon. Tuan, aku salah. Semua ini kesalahanku. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Ku beri kau kesempatan, tapi ku tak becus. Berani-beraninya ku memang. Tapi, Tuan, saya benar-benar tak menyangka bahwa Chu Fei masih hidup. Pada akhirnya, Koyong tak berguna. Tuan, mengapa menghancurkan kekuatanku? Gagal dalam tugas, kutunjukkan konsekuensinya, tapi aku bersedia memberi, akan kuberi kesempatan sekali lagi, kerja bagus. Saya pasti bisa mengembalikan kekuatan. Ku tahu cara saya bekerja. Jun Xiang, perintah Anda. Segera. Sebentar lagi sidang. Aliansi Persilatan. Semua keluarga besar akan saya habisi sekaligus. Nanti, kau akan punya kesempatan bertemu Chu Fei langsung. Saat itulah racunkan dia. Siap, pasti saya selesaikan. Agar Jun Xiang jadi pemimpin aliansi. Kalau gagal lagi, kau akan mati. Selamat datang pemimpin. Kembalinya pemimpin. Sungguh kehormatan bagi aliansi persilatan. Pemimpin, saat pemimpin tiada, kami cemas tak karuan. Syukurlah, pemimpin kembali selamat. Katanya Simas. Pernah mencari saya? Pernah curiga Ada Pengkhianat? Pernah curiga Liang Bufan? Pemapa. Kami bukan diam saja. Saat itu terjadi tiba-tiba. Liang Bufan punya banyak sekutu. Kami tak bisa gegabah. Tapi saya terus mencari pemimpin diam-diam. Pemimpin, Komandan Cheng, tak pernah berhenti mencari. Saya bisa buktikan. Saya tahu, makanya saya putuskan. Mulai hari ini, Cheng Feng jadi wakil pemimpin aliansi. Pemapa, saya. Kau layak dapat jabatan ini. Ju Asespa, bagaimana pendapat kalian? Komandan Shang selalu memikirkan aliansi. Bekerja keras tanpa pamrih. Menurut saya, dia cocok jadi wakil pemimpin aliansi. Liang Bufan merebut kekuasaan. Hanya Komandan Shang yang terus mencari pemimpin. Melawan Liang Bufan sendirian. Saya rasa pengangkatan ini sangat tepat. Kalau begitu, Cheng Feng, jangan menolak lagi. Cheng Feng tak akan mengecewakan pemimpin. Bekerja sepenuhnya. Bangunlah. Siap. Ching Huai, kau berjasa menemukan saya. Saya angkat kau jadi komandan kiri aliansi. Gantikan posisi Cheng Feng. Terima kasih Pemimpin Chu. Pemimpin, ini orang-orang yang ikut. Liang Bufan memberontak. Silakan Pemimpin putuskan. Liang Bufan sendirilah biangnya. Tak perlu hukum semua orang. Mungkin beberapa orang terpaksa ikut saja. Pemimpin baik hati. Pemapa. Kami tahu komurati. Tapi beberapa orang harus dihukum. Bawa mereka masuk. Pemimpin yang mulia. Mohon ampunan yang mulia. Maafkan kami berdua. Kami hanya terhasut Liang Bufan. Saya benar-benar menyesal. Saya sampah. Pemimpin Ju, saya salah. Saya sudah kapok. Kalian berdua, paling setia ke Liang Bufan. Di turnamen Jiangnan, beberapa waktu lalu, kalian tahu identitas tapi tetap bantu penjahat. Nyawa kalian berdua tidak bisa ditolerir. Kita tamat.
Pemimpin aliansi, aku tahu satu, informasi penting. Kumohon, ampuni kami ayah dan anak ini. Ini mau, tawar-menawar denganku? Tidak. Kami hanya ingin mendapatkan jalan hidup. Sebenarnya, aku tahu siapa dalang sebenarnya. Siapa? Cepat katakan. Dia adalah Pemimpin dalam bahaya. Apa yang terjadi di sini? Kalian berdua ayah dan anak, berani mengkhianati pemimpin. On va l'aller. Hukumlah hamba, Tuan Pemimpin. Penkan, lukanya parah? Luka kecil saja. T'accusation khawatirkan. Pengawal, bawa Shuling ke penjara bersama Liang Bufan untuk diadili. Bawa mayatnya pergi. Baik. Cepatlah pulang dan beristirahat. Terima kasih, Operation Tuan. Hamba pamit undur diri. Terima kasih wakil pemimpin. Bon tu as cu. Setelah jadi pemimpin, keuntunganmu takkan kurang. Ya, hamba pasti mengabdi dengan setia. Pemimpin, Luka Tuan. Luka kecil ini tak berarti. Tuanku, kami ayah dan anak. Penampilan hari ini, apakah Tuan puas? Liang Bufan, ditambah kalian berdua bodoh. Hampir menggagalkan rencana sampai harus aku turun tangan membereskan. Hamba mengaku salah. Cukup. Bila kalian berbuat baik, saat aku jadi pemimpin nanti, takkan lupa imbalan. Terima kasih pemimpin. Wakil pemimpin Cheng, sekarang posisi di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, ditambah di depan publik. Selamat camp pemimpin, Wibawamu di persecution martiale. Tak tertandingi. Wakil pemimpin tak berarti. Chu Fei masih di atasku. Yang kuinginkan adalah seluruh persecution martiale. Kalau lebih baik bunuh Chu Fei sekarang. Bodoh. Saatnya belum tepat. Ada yang lapor ke wakil pemimpin, Pemimpin Chu Detong. Belakang penyekat. Cepat persilahkan. Pemimpin. Bagaimana lukanya? Sudah sembuh toh. Kehadiran Tuan sendiri sungguh membuat hati hamba tersentuh. Bagus kalau begitu. Penyekat ini. Pemimpin, bila Tuan menyukainya, akan hamba antar ke kediaman. Orang bijak tidak merebut milik orang, simpanlah untukmu sendiri. Besok ada 2 hal, pengadilan Liang Bufan, dan melantikmu sebagai wakil pemimpin resmi. Baik. Istirahatlah cepat. Besok, akulah ketua aliansi. Quechua, bisakah kita menghakimi Liang Bufan SI Pengkhianat Terkutuk ini? Panggil orang. Bawa Liang Bufan ke sini. Lapor ketua, Liang Bufan sudah dibawa. Sujud. Chu Fei, aku membantumu berperang, hingga akhirnya merebut aliansi Wulin. Mengangkatmu jadi ketua, tapi kau membuangku ke selatan. Di matamu, aku tak berarti apa-apa. Aku sengaja mengujimu, setelah melalui cobaan di aliansi Wulin. Kau akan sejajar dengan... Hahaha, berarti aku yang tak tahu diri. Chu Fei, kau pengecut hina. Bajanggang, berani-beraninya kau menghina ketua, kuhancurkan kau dulu. Berhenti. Liang Bufan, kau sombong dan ceroboh. Rencana jahatmu pasti bukan ide darimu, pasti ada dalang di belakangnya. Jika kau sebutkan dalangnya, aku janji pada hanya kuhancurkan ilmumu, takkan kubunuh kau. Benarkah? Liang Bufan, sampai sekarang, kau masih meragukan Quechua? Baik, aku hanya akan beritahumu. Quechua, waspada tipu muslihatnya. Tenang.
Kau khawatir ketua, tak bisa lawan pengecut ini, apalagi kami di sini. Berani dia macam-macam? Bicaralah, dalang di balik ini adalah... Ketua. Bagaimana? Ini racun langka terkuat. Harus kukeluarkan dengan tenaga dalam. Bajingan. Berani Beranignac seront Ketua. Kau harus mati. Ketua. Aku bantu Anda. Liang Bufan hanya tumbal. Aku la dalam, sebenarnya. Cheng Feng. Sekarang kau tahu, tapi sudah terlambat. Ketua. 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 Bagaimana? Ketua. Dia meninggal. APA, apa kau sudah periksa? Ketua baru saja kembali. Kok bisa? Ini benar terjadi. Liang Bufan si anjing. Tega sekali. Bagaimana ini? Aliansi Wulin Takbol tanpa pemimpin. Mohon Anda sementara pimpin kami. Ketua baru saja tewas. Kalian langsung. Ini mau menjerumuskanku ke dalam AIB? Hanya Anda yang bisa tenangkan situasi dan ungkap dalang sebenar. Balas dendam untuk ketua. Sebelumnya, ketua ingin angkat Anda jadi wakil ketua. Ini bukti kepercayaan padamu. Jangan menolak lagi. Yang terpenting sekarang, tujuan kita adalah menstabilkan aliansi martial arts. Baiklah. Aku akan mengurus sementara aliansi ini. Kita harus cari dalang di balik semua ini. Balas dendam untuk ketua aliansi. Tuan Saint Eugenius Donggon taktik ini. Kita dapat pujian karena menemukan ketua. Liang Bufan jadi kambing hitam. Balas dendam untuk ketua. Rencana kita hampir sukses. Kami berdua ayah anak ini ingin ucapkan selamat. Selamat jadi ketua aliansi baru. Kalian maksudnya? Aku dalam semua ini, aku merebut posisi ketua? Tidak. Bukan. Liang Bufanlah, yang 2 kali jebak ketua. Akhirnya dia berhasil. Hingga ketua tewas. Wakil ketua membalas dendam. Dengan membunuh Liang Bufan. Pemakaman ketua segera digelar. Aku akan persiapkan pemakaman megah untuknya. Tuan, Aliansi Takbolet tanpa pemimpin. Kau sudah lama mendampingi ketua. Posisi ini hanya pantas untuk segeralah naik tahta. Kalau begitu. Aku akan segera jadi ketua aliansi. Wah. Takuzengka, dalang simua ini, adalah Cheng Feng. Aku salah menilainya. Cuma kucing liar. Cegah hal tak diinginkan. Besok cari orang terpercaya. Untuk membakar Chu Fei, aku harus cepat jadi ketua. Tenang, Wakil Cheng. Urusan ini, kami yang tangani. Pasti sukses tanpa gagal. Wakil ketua? Bukan. Aku sudah jadi ketua. Ketua Cheng. Pergila. Ya. Di sini. Ketua Chu. Cheng Fengla dalang. Di balik semua ini kesalahanku. Hingga Tuan tewas. Jika arwah Tuan mendengar, bagaimana bisa tenang? Akan kubalas dendam ini. Ha. Ketua. APA Tuan Denga Ukapangku? Suaramu keras sekali. Mayat pun terbangun. Aduh. Ketua Chu kau. Aku cuma tidur di sini. Kau malah teriak-teriak. Ada apa ini? Ketua aliansi kau tidak mati? Kalau aku mati, mana bisa menangkap Cheng Feng? Guruku ahli medis terkemuka. Sudah siapkan penawar sejak lama. Awalnya untuk waspada Liang Bufan. Yang punya niat jahat. Tak disangka bisa menarik dalang utamanya. King Hui, aku tak pernah salah nilai pada kau orang yang bisa dipercaya. Oh ya,
Soal aku masih hidup ini, jangan disebar ya. Mengerti. Besok Cheng Feng akan jadi ketua aliansi baru. Bagaimana rencana Tuan? Santai saja, nanti aku akan berikan kejutan yang menggemparkan. Liang Bufan sampai mati pun masih dendam pada Ketua Chu. Seberapa besar kebenciannya? Katanya sih, Ketua Chu yang merebut kekasih Liang Bufan. Cuma karena masalah kecil, masa sampai segitunya? Siapa yang tahu, di luar tampak terhormat, tapi siapa tahu diam-diam berbuat hal-hal kotor. Chu Fei orangnya jujur dan terhormat. Dia tewas dibunuh licik, tapi dalangnya belum ketemu. Kalian malah menggosip. Dasar tak tahu malu. Dasar anak kecil, kau berani ikut camper? Andai Ketua Chu masih hidup, mungkin kalian masih bisa masuk keluarga terhormat. Sekarang situasi berubah, keluarga kere seperti kalian Su, pulang saja ke Jiangnan, untuk hidup memalukan. Keluarga Su, ikuti aruslah, jangan mimpi muluk, ayam kampung jangan mau jadi phoenix. Kalian sudah dicoret. Kami diangkat resmi oleh Ketua Chu sendiri. Kalau mau coret, tak mungkin kalian brengsek. Seperti ini yang berhak. Kurang ajar, dasar tak tahu sopan santun. Hari ini, ku beri pelajaran yang takkan kau lupakan. Ketua aliansi datang. Hormat pada ketua. Hormati yang telah tiada, apalagi ini ketua. Kalian berani menyebar fitnah, memalukan. Tak tahu diri. Aku mengaku salah. Mohon maafkan. Maafku tak penting. Tergantung Nona Su. Nona Su, sudi memaafkan? Ampuni hamba tua ini. Maafkanlah yang mau mengaku salah. Lupakan saja. Baik. Aku ikhlaskan. Atas nama Ketua Cheng, aku maafkan kau. Terima kasih Nona Su. Terima kasih Ketua Cheng. Keluarga Su diakui resmi oleh Ketua Chu. Kini dia telah tiada. Kujamin perlindungan mereka. Siapa berani ganggu Su, berarti melawanku. Ya. Ketua tewas tak terduga. Pembunuh Liang Bufan sudah mati, tapi dalangnya masih kabur. Hari ini aku jadi ketua. Prioritas utama, menangkap dalang sebenarnya. Balas dendam untuk ketua. Syukurlah, Cheng Feng yang jadi ketua, kalau orang lain. Aliansi ini takkan bertahan. Mari kita mulai upacara penyerahan jabatan. Di mana Sigil ketua? Ini, ada apa? Cap besar hilang tiba-tiba semalam. Apa? Cepat pergi cari. Tak perlu. Aku sendiri yang mengantarkannya. Ketua Persatuan Selamat, ini pertanda langit melindungi kita. Sudah kuperiksa denyut nadinya, jelas-jelas dia. Apa kau keliru? Bicara sekarang tak ada gunanya. Lihat dulu, situasi saat ini baru bicara. Cheng Feng, kau pakai Liang Bufan untuk bunuh aku. Lalu kau bunuh Liang Bufan, pura-pura balas dendam untukku, supaya bisa duduk tenang di kursi Ketua Persatuan. Rencanamu licik sekali. Apa dasar tuduhan ini? Cheng Feng delangnya? Dia pengikut setia Ketua Chu bertahun-tahun. Masa berkhianat begini? Siapa tak ingin jadi Ketua Persatuan? Tapi caranya tak terpuji. Sejak kapan kau curiga padanya? Saat Su Longfei menyergapku, serangan sekecil itu, bahkan Cheng Feng pun bisa hindari. Cheng Genmuda, tapi dia pilih menangkis untukku. Aktingnya berlebihan. Kau tuduh aku mau bunuhmu. Ada buktinya? Liang Bufan saksi utamanya. Bukankah kau yang membungkamnya? Lagi pula, tadi malam kau dan Su Longfei berkomplot. Aku dengar semuanya. Kau dalang sinuannya. Ketua Cheng. Aha. Yingyue, sia-sia ku percayakan. Kau malah kawin dengan orang luar. Un tuc Gulincan Persatuan Jianggu. Kau pantas mati. Perkataan sinua benar. Kau. Ketua Persatuan ini palsu. Kau mau pakai dia untuk bunuh hak, lalu angkat dia jadi ketua. Bonnet Camus. Terakhir cari kesempatan, jadi ketua sendiri. Liciknya kau. Kau fitnah aku. Henderson. Aku sudah bilang, waktu itu aku tak salah tebak. Ketua Chu mati keracunan. Sulit mengenal hati orang, Komandan King Huai ternyata berani. Hianat Persatuan Jia, tak tahu malu. Ketua Chang,
Ching Huai, Jia Serigala berbulu domba, Jangan diberi ampun. Benar? Kematian Ketua Chu disaksikan Tibatua. Cheng Tzu Oshi bunuh Liang Bufan. Sudah jadi rahasia umum. Dia putar balik fakta, memfitnah Ketua Cheng. Hukum mati untuknya. Ching Huai, bubarkan kungfumu sekarang. Lalu berlutut minta ampun. Aku bisa minta pengampunan, agar mayatmu utuh. Killian, tak bisakah kau lihat? Mereka cuma oportunis. Tak bisa bedakan benar salah. Bodoh tak berakal. Kau penipu, berani ngomong sembarangan. Kurang ajar kau. Kau sudah lama di perstatuan Jianghu. Masa tak bisa bedakan asli palsuku? Setelah aku habisi Cheng Feng, gelar tetuamu ku cabut, dan kau diusir. Jangan mengertek, kan kebantu Quechua Cheng. Menyingkirkan penipu sepertimu. Berhenti, jika kau membunuhnya sekarang. Bukankah itu akan memberiku masalah? Bawahan kurang perkembangan. Banyak sekte dan keluarga hadir hari ini. Tongkat mereka dulu. Interogasi dengan seksama. Lalu ambil keputusan. Ketua aliansi benar. Anda sangat bijaksana. Tangkap mereka. Siapa yang berani melawat? Kau menentang Quechua Cheng, jadi musuh. Jangan salah pilih pihak, agar tak mati tanpa kuburan. Pilihan memang penting. Tapi, apa kalian yakin memilih pihak yang benar? Jika salah pilih, taruhannya adalah nyawa. Kau penipu. Berani bicara besar di sini. Jika bukan karena perintah Ketua Cheng, aku sudah Cheng Feng, kau terus bilang, aku ini penipu, tapi mana buktinya? Saat pengadilan Liang Bufan, banyak orang hadir, menyaksikan ketua diserang. Para tetua memeriksa mayatnya. Mana makin itu palsu? Sebenarnya, saat itu, untuk melawan Liang Bufan, aku sudah minum obat penawar racun. Tapi Cheng Feng ingin berpura-pura menyembuhkanku, menghancurkan organku dengan tenaga dalam. Untungnya, aku melindungi jantungku. Jika tidak, aku sudah mati. Omong kosong. Jika benar begitu, saat tetua memeriksa mayatnya, bukankah mereka akan tahu? Benar, mantan ketua, selain Raken, aku tidak menemukan hal lain. Ini, kau sudah disuap. Tentu saja kau membela Cheng Feng. Ini ditemukan di rumahmu, sebagai bukti. Surat ini adalah dari Cheng Feng untukmu. Kenapa tidak kau Baker malah disimpan? Ceroboh sekali. Aku takut ada masalah nanti. Bisa kujadikan Sire Dengen Chang Feng. Kau sendiri yang bilang. Ketua aliansi ini. Tak berguna, malah merusak segalanya. Iya, Cheng Feng, kau mau membungkamnya? Dia saksi penting, tidak boleh mati sekarang. Kalian semua lihat, Cheng Feng menyuap tetua, buktinya jelas. Apalagi yang ingin kalian katakan? Kupastikan kalian memilih dengan benar. Jika salah pilih pihak, taruhannya adalah nyawa. Mungkinkah Cheng Feng dalang di balik ini mengatur segalanya? Aku sudah curiga padanya. Ternyata benar. Situasinya belum jelas. Aku lihat saja. Saat genting, tak ada yang bisa diandalkan. Cheng Feng, kau pengkhianat, Minirla. Hanya surat dan uang ini, hanya untuk membuktikan, aku berhubungan dengannya, saling memberi hadiah, itu kan sopan. Hanya dengan ini menjebakku, itu hanya mimpi. Benar, kami hanya saling berhubungan. Dia tadi mau membunuhmu, cepat sekali lupa. Jika kamu mati, sama sekali tidak menyesal. Kamu menyerap kekuatan Liang Bufan. Dia berlatih dengan ilmu sesat. Seharusnya kamu belum menyatukan kekuatannya, kan? Sekali kamu menggunakan kekuatan, seluruh tubuh terasa seperti tertusuk jam. Sangat menyakitkan. Bagaimana kalau kamu coba sekarang? Aktifkan sedikit kekuatanmu. Jika kau benar-benar ingin bertarung dengan, aku tidak keberatan membiarkanmu melihat kekuatanku. Aku khawatir kamu tidak punya keberanian dan kemampuan. Ya? Bahkan jika kau tidak mati karena racun, sekarang juga kekuatan internalmu tersumbat, memaksakan diri menggunakan kekuatan. Hanya akan menyebabkan kematian. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Kenapa? Tidak berani? Aku sarankan kau sadar diri. Berlutu dan mengaku bersalah. Aku bisa membiarkanmu mati utuh.
Meskipun aku adalah pemimpin aliansi, aku memiliki penawarnya yang dapat menahan beberapa racun. Tapi, jika sekarang memaksakan diri menggunakan kekuatan, akan melukai Meridian. Lalu, bagaimana? Bagaimana kalau aku menyalurkan kekuatan pada Chu Fei, membantunya menggunakan kekuatan? Jika saat ini memaksakan diri menggunakan kekuatan, akan sulit menyatu, dan bisa menyebabkan kematian. Kalau begitu. Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Seorang penipu tidak memiliki kekuatan sama sekali, masih saja bertahan. Kenapa? Benar-benar menganggap dirinya pemimpin aliansi, ya? Pemimpin Chang, jangan buang-buang waktu dengan penipu ini. Lagi, Pemimpin Chang, sangat setia pada aliansi bela diri. Kami semua melihatnya. Jika ada yang meniru mantan pemimpin, inilah akibatnya. Aku tadi merasa aneh, orang ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kita ternyata ditipu oleh orang tertipu. Sungguh menyebalkan. Pemimpin Cheng, bunuh dia. Bunuh dia. Jika kalian benar-benar ingin melihat kekuatanku, baiklah, aku akan kabulkan keinginan kalian. Kau tidak sayang nyawa, saat ini kau tidak boleh menggunakan kekuatan. Percayalah padaku. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Tidak mungkin, dengan fisiknya. Tidak mungkin menggunakan kekuatan. Pemilik Sao, bukankah tadi kau bilang, orang ini tidak memiliki kekuatan sama sekali? Aku juga tidak mengerti. Chu Fei, kau baik-baik saja? Memaksakan diri menggunakan kekuatan akan melukai Meridian. Meridianku, tidak selemah itu. Jika aku bahkan kekuatan sekecil ini tidak bisa menahannya, lalu, apa gunanya aku menjadi pemimpin aliansi? Kekuatannya semakin kuat, tidak mungkin, dengan kondisi tubuhnya saat ini. Tidak mungkin bisa mengendalikannya. Cheng Feng, selama ini, kau menghabiskan energimu untuk perhitungan. Kekuatanmu tidak meningkat sama sekali. Pemahamanmu juga berhenti pada waktu yang lama. Hari ini, akan kutunjukkan gunung yang tinggi. Apakah Chu Fei terluka dalam? Apakah ada kerusakan pada Meridian? Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa dia punya teknik yang kuat? Bukankah dia penipu? Quechua Chang, orang ini pasti sama seperti Liang Bufan, menggunakan ilmu sesat untuk meningkatkan kekuatan. Benar. Semuanya, penipu ini, menggunakan ilmu sesat yang tidak ortodoks untuk meningkatkan kekuatannya. Semuanya, jangan biarkan dia menipu kalian. Cheng Feng, karena kau bilang Chu Fei menggunakan cara sesat, maka aku ingin Ketua Cheng memperlihatkan pada semua orang apa itu teknik dari sekte yang benar. Teknik yang benar. Benar. Cheng Feng menyerap teknik Liang Bufan, teknik jahatnya sulit disatukan. Begitu dia menggunakannya, akan terlihat jelas. Cheng Feng, berani kau menunjukkan pada semua yang hadir. Teknikmu itu? Quechua Chang, tunjukkan teknikmu, agar kami tidak bisa berkata apa-apa. Mungkinkah kau takut? Aku takut pada kalian para pencuri. Baiklah, Quechua ini akan menunjukkan pada kalian hari ini. Apa artinya? Di atas gunung ada gunung. Seperti yang diharapkan dari Ketua Cheng, tekniknya luar biasa. Hanya Quechua Chang yang bisa mencapai tingkat ini. Serangan balik Ki sejati. Cheng Feng, jika terus seperti ini, kau tidak akan lama lagi mati. Kau menyerang-tu secara diam-diam? Benar. Pasti dia yang menyerang Quechua Chang. Semuanya, pencuri ini berkolusi dengan King Huai dan Padepokan Su untuk merencanakan kejahatan. Menyerang ketua aliansi secara diam-diam. Kita tidak boleh membiarkan mereka keluar hidup-hidup. Semuanya, aliansi Wulin baru saja tenang. Tetapi ada orang yang tidak ingin. Aliansi Wulin baik-baik saja. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini berhasil. Semuanya, hari ini, ikuti aku untuk membunuh para penjahat ini dan melindungi aliansi Wulin. Kalian akan menjadi pahlawan aliansi Wulin. Suatu hari nanti, aku, Cheng, pasti akan membalasnya dan tidak akan mengecewakan kalian. Bunuh mereka. Sekelompok idiot, tidak bisakah kalian melihat bahwa Cheng Feng diserang secara diam-diam atau serangan balik Ki sejati?
Kalian semua menganggap diri kalian ahli bela diri, bahkan tidak bisa melihat apakah itu serangan diam-diam atau bukan, buta atau hanya nama kosong. Kurang ajar, kalian meniru mantan ketua, mengganggu aliansi Wulin. Itu sudah merupakan kejahatan besar. Tidak ada gunanya berdalih. Benar, hari ini, bahkan jika kalian berlutut dan mengaku, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Aduh. Tidak kusangka, setelah kejadian ini, aku bisa melihat wajah asli kalian. Ini bisa dibilang hasil yang tak terduga. Tapi hari ini, aku hanya mencari Cheng Feng. Yang lain akan kuhitung nanti. Cheng Feng, kau pikir semua yang kau lakukan pasti berhasil. Tapi pernahkah kau berpikir, jika Liang Bufan muncul di sini, apa yang akan terjadi? Liang Bufan saat itu telah kubunuh dengan satu telapak tangan. Tidak diragukan lagi. Dia pasti menggertaku. Jangan menyebarkan omong kosong di sini. Liang Bufan kubunuh dengan tanganku sendiri. Tidak ada sisa tulang. Aku tidak bilang begitu. Liang Bufan yang hidup. Apa? Cheng Feng, lihat di belakangmu. Liang Bufan datang mencarimu. Ini. Bagaimana mungkin? Cheng Feng. Cheng Feng, kau mengingkari janji. Janji apa yang kuingkari? Aku sudah mengatur segalanya. Kau sendiri yang tidak becus. Mau bunuh Chu Fei. Aku harus berurusan dengan Chu Fei sendiri. Itu yang kau katakan sendiri. Ini. Kau. Kau. Itulah yang disebut hati pencuri. Kecurigaan menimbulkan iblis. Kalian menjebak. Kau sendiri yang mengatakannya. Kenapa disebut menjebak? Jika telinga kalian tidak tuli, kalian semua mendengar perkataan Cheng Feng. Apa yang harus dilakukan? Kalian harus memikirkannya baik-baik. Kau bisa jadi pemimpin aliansi. Kenapa aku tidak bisa? Dengarkan aku semuanya. Jika siapapun yang bisa membunuh akan kuberi hadiah 10 juta emas. Dan menjadi wakil pemimpin aliansi. Hanya di bawahku seorang. Sungguh mewah, 10 juta emas. Aku khawatir pengkhianat seperti tidak akan menepati janjimu. Cheng Feng ini berani mengkhianati pemimpin Chu. Terhadap orang lain akan lebih parah. Benar, situasinya sudah jelas. Tentu saja kita harus berdiri di pihak pemimpin. Bagaimana cara menghukum orang ini? Kami semua mendengarkan Anda. Kami sangat mendukung. Pemimpin Chu tidak boleh mengampuni Cheng Feng. Kalian para penjilat. Chu Fei, kau pikir semua ada di tanganmu? Kau pikir aku akan dengan mudah kau kendalikan? Kemari. Cepat bertindak. Chu Fei, bahkan saat aku mati, aku akan menyeretmu bersama. Chu Fei. Ayah, aku pasti akan membalas dendam padamu. Ya. Berhenti. URUO. Shiji. Jangan ada yang bergerak. Chang Feng, lepaskan putraku. Cheng Feng. Menangkapku pun tak ada gunanya. Chu Fei dan Kilyarga Vizier takkan membiarkanmu lolos. Akan kujadikan kau tambal. Akan kulumat kau di depannya. Habis-habisan darahmu. Biar dia merasakan kehilangan orang tercinta. Menderitanya seumur hidup. Cheng Feng, ini urusan kita. Lepaskan Yuruo. Jika ku tak mau melepaskannya, kau cari mati. Bergerak sedikit, dia kubunu. Kau yang terkenal hebat ini, Chu, bahkan wanita sendiri pun tak bisa selamatkan. Kau ini siapa? Chang Feng, kau wakil ketua aliansi pendekar, tapi hina dan tak bermoral. Asal tujuanku tercapai, apa peduli dengan aib? Cheng Feng, dengarkan. Kenapa ganggu perempuan? Berani lawan sekrefair? Fair, omong kosong. Berperang harus tanpa ampun. Hanya pengeculema yang butuh keadilan. Hey Chu, jangan-jangan kau pengecut? Apa yang kau mau untuk melepasnya? Tergantung kapan aku sudah bosan main dengannya. Berhenti.
Buru-buru apa? Aku belum mulai kok. Chu Fei, kukira kau tak takut apapun. Ternyata kau juga takut. Sulang, sudah kumaafkan kalian berdua, tapi kalian malah membalas budi jahat. Aku yang jahat? Kalau bukan karena kau, akan begini nasib kami? Ayahku kau bunuh kau. Dia sendiri yang salah. Ashley Chu, ku beri kesempatan. Sujud dan mintalah. Bisa kulepaskan dia. Lawanmu secara adil. Tidak mau ya? Shufei, Jangan Dengarkan, Jangan Sujud, Sekalapan Aku Mati, Jangan Bayarkan Dia Meneng. Hentikan. Mau sujud atau tidak? Asal kau lepaskan dia. Aku sujud. Jangan. Lawan saja. Diam. Jangan bergerak. Kau kan ketua aliansi pendekar, kok malah sujud? Wahahaha. Sekarang lepaskan dia. Tak semudah itu. Sebentar lagi kukuasai segalanya. Tapi kau hancurkan semuanya. Akan kubuat kau membayarnya. Kau. Bagaimana? Bukannya kau mau? Suyurio Selama, merayap la Kezini. Baru culpascandia. Ayo merayap. Merayaplah. Tunggu. Terlalu, muda kalau begitu. Murah amat buat. Merayaplah lewat sini. Baik. Wahahaha, lihat wajahnya. Seperti anjing yang terluka. Mari kau. Hero, kau baik-baik saja? Shiji, ketidaktahuan. Tidak apa-apa. Pantazan pemimpin utama dunia persilatan. Ilmu sila luar mueba. Masih tidak bisa mengalahkan. Cheng Feng, ini semua kesalahanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. En début Kanko. Aku sudah jadi pemimpin. Matiko. Cheng Feng, zamanmu sudah berakhir. Mengorbankan nyawa orang lain dengan SIA. Pemenang berkuasa, pecundang terhina, memanggil sia-sia. Siapa yang berani menulis kebenaran? Bahkan Dong Hu sekalipun. Terus membangkang. Tak perlu bicara panjang dengannya, pemimpin. Hari ini akhir riwayatmu, Cheng Feng. Hahaha baik. Sangat baik. Tak kusangka setelah seumur hidup berkuasa, aku dikalahkan kalian. Chufei. Berani lawan aku sekarang, ko berani lawan aku adil-adilan. Kala Penjengkar Janji, Yang Pertama, gunakan aku untuk ancam Chufei. Penipu licik, masih mau pertarungan adil? Benar, kau pantas dirbek-robek pedang. Ini ganjaranmu. Bagaimana? Kalian mau serang dengan jumlah banyak? Konyol, untuk pengkhianat sepertimu, tak perlu keadilan. Wahahaha. Chufei, intinya, kau takut lawan aku. Cukup dengan provokasi. Aku tahu kau hanya ingin minta kesempatan hidup, tapi kau sudah takkan dapat kesempatan itu. Dua sespa, menurut aturan persilatan. Apa hukumannya? Hancurkan ilmunya. Ya, hancurkan ilmunya. Potot urat tangan kaki, penggal kepalanya. Baik. Lakukan seperti katamu. Chufei, aigreko lawan aku adil. Tagakan Badan, Pukul Lebih Kuat. Senua Parenti Sebenter. Shifu. Aku ada pengumuman. Shifu tak perlu bicara. Bayar saya back. Chufeo, salah. Pemimpin Chu, perkawinanmu dengan Shiji sudah dijadwalkan? Dasar anak pintar. Lihat kan, tebakanku benar. Selamat, pemimpin dan ibu pemimpin. Selamat. Kakap. Latihan serius, Saipa malas, akan kehajar. Ibu pemimpin marah, sangat galak. Fokuslah, kompetisi berikutnya. Dapatkan peringkat baik, mengerti? Ya. Pemimpin. Pemimpin,
Ada masalah APA? Pemimpin, ada kabar. Jepang kumpulkan banyak samurai. Melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah kita. Yang ditakuti akhirnya terjadi. Tak kizangka, mereka datang secepat ini. Bangsa Sakura bertindak kejam, tak berperi kemanusiaan. Berkali-kali langgar perbatasan kita, bunuh rakyat kita. Kebencian ini takkan pernah sirna. Kalau sudah datang, mari kita sambut dengan layanan istimewa. Dengan pemimpin aliansi, persatuan ilmu bela diri kita, pasti bisa membuat. Jangan biarkan mereka kabur. Bersama hadapi krisis negara, berkobar semangat tempur. Jangan biarkan bajak laut menggerogoti wilayah kita. Berkobar semangat tempur, pertahankan tanah air. Berkobar semangat tempur, pertahankan tanah air. Berkobar semangat tempur. Pertahankan tanah air. Berkobar semangat tempur. Pertahankan tanah air. Berkobar semangat tempur. Pertahankan tanah air. Berkobar semangat tempur, pertahankan tanah air. Berkobar semangat tempur. Pertahankan tanah air.